Pada kesempatan malam ini kita di samping menghadiri majelis zikir, tahlil, pembacaan maulid, sekaligus kita merayakan atau merasa gembira atas kelahiran Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha, karena beliau dilahirkan di bulan Jumadil Akhir ini. Jumadil Akhir tepatnya tanggal 20. Banyak kaum muslimin yang merayakannya. Artinya merayakan itu maksudnya bagaimana? Mengagungkan Sayyidah Fatimah, karena beliau adalah putri yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi aja mengagungkannya, mencintainya, apalagi kita sebagai umatnya harus lebih mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahli baiti lihubbi. Cintailah Allah karena kenikmatan yang banyak yang telah Allah berikan kepada kalian. Kita disuruh mencintai Allah. Kenapa? Allah, semuanya dari Allah, bukan banyak lagi. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah. Kita buktikan cinta tersebut dengan ibadah, menjaga keimanan, menjaga ketakwaan, memperkuat rasa takut kita kepada Allah, ya. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Kemudian Rasulullah berkata, wahibuni lihubbillah, dan cintailah saya karena Allah mencintai saya. Masa Allah aja mencintai saya? Masa kalian enggak mencintai saya? Kata Rasulullah, cintai saya karena Allah mencintai saya. Kemudian yang terakhir di dalam hadis tersebut Rasul mengatakan, wahibbu ahli baiti, dan cintailah keluargaku. Lihubbi, karena saya mencintai mereka. Kalau Rasulullah hanya cinta kepada keluarganya, kepada Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, Rasulullah begitu besarnya kecintaan Rasulullah kepada mereka, ahlul baitnya, keluarganya. Apalagi kita sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada Nabi harus mencintai orang yang dicintai oleh Nabi. Salah, batal cintanya kepada Nabi kalau dia tidak cinta kepada keluarga Nabi. Ya, pakainya logika aja, ya, nggak usah pakai hati, pakainya logika. Kita cinta sama Nabi nih, ngaku cinta, ta'zim, mengagungkan Nabi. Orang-orang yang dicintai oleh Nabi nggak kita cintai. Orang-orang yang dimuliakan oleh Nabi nggak kita muliakan. Itu kan batal menurut logika, menurut akal sehat, itu nggak nyambung. Ente cinta sama seseorang, orang itu suka sama sesuatu, mau nggak mau ente harus ikut suka juga. Ini cinta kepada Nabi, bukan cinta kepada orang biasa. Cinta kita kepada Nabi harus kita buktikan dengan mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Kita sekarang meniatkan, merayakan, mengagungkan Al-Batul Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka kelahirannya kita mengagungkan beliau dengan harapan mudah-mudahan hati kita, di dalam hati kita tertanam cinta kepada Nabi dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Sayyidatuna Fatimah.
pujian-pujian Rasulullah yang Rasulullah lontarkan kepada Sayyidatuna Fatimah. Bahkan dari ibu tirinya Sayyidatuna Fatimah keluar ucapan yang memuliakan Sayyidatuna Fatimah, karena Sayyidatuna Fatimah ini putri Rasulullah dari Sayyidatuna Khadijah Kubra. Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan kana asbaha kalaman wa hadithan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Saya tidak pernah melihat ada seseorang yang menyerupai Rasulullah baik dalam berbicaranya, baik di dalam mengeluarkan kata-katanya daripada Fatimah. Fatimah sangat mirip sekali dengan Rasulullah. Ketika beliau berbicara mirip abahnya. Ini keluarnya dari mulut siapa? Dari Sayyidatuna Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat idza dakhalat alaihi, dan bahwasanya apabila Sayyidatuna Fatimah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, qama ilaiha, Rasulullah berdiri untuknya. Rasulullah sedang duduk, Fatimah datang, langsung berdiri Rasulullah. Begitu memuliakan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qama ilaiha faqabbalaha, kemudian menciumnya, memegang kepalanya, kemudian keningnya dicium sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rahhaba biha wa akhadha biyadiha fa ajlasaha fi majlisihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan, menyambut kedatangan putrinya Sayyidatuna Fatimah, kemudian memegang tangannya, menuntunnya dan mendudukkan di tempat duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantaranya kemuliaan Sayyidatuna Fatimah. Kemudian diantara kemuliaan Sayyidatuna Fatimah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sedang sakit, yang mana sakit tersebut merupakan sakit kewafatannya, datang kepada Rasulullah Sayyidatuna Fatimah mengurusi ayahnya yang sedang sakit. Semua kebutuhan disediakan sama ayah, sama putrinya. Dan pada saat itu Rasulullah memanggil Sayyidatuna Fatimah dan berbisik kepada Sayyidatuna Fatimah, wahai Fatimah, inni magbudun fi maradi hadha. Wahai Fatimah, sesungguhnya saya akan meninggal di dalam sakitku yang ini. Fabakat, maka Sayyidatuna Fatimah ini menangis yang sangat tidak bisa ditahan tangisannya itu. Benar-benar nangis, sedih karena tahu Rasulullah sakit yang ini adalah sakit yang akan menghantarkan kewafatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat Sayyidatuna Fatimah menangis, maka Rasulullah tidak tega melihat putrinya menangis. Ketika itu Rasulullah memanggil Sayyidatuna Fatimah, Fatimah sini. Ayah bisikin lagi, dibisikin lagi sama Sayyidatuna Fatimah, sama Rasulullah. Apa yang dibisikkan sama Rasulullah kepada Sayyidatuna Fatimah? Ya Fatimah, sesungguhnya orang yang pertama dari keluarga yang akan menyusulku adalah engkau. Saat itulah Sayyidatuna Fatimah tertawa dan bahagia mendengar bisikan yang kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dibisikin kayak gitu bagaimana keadaan kita? Dibisikin gitu gimana? Misalkan ada orang yang kita cintai udah wasiat, kayaknya bentar lagi, tapi nggak ada yang tahu, ya.
bentar lagi mau meninggal, nangis. Habis itu dibisikin kita, terus setelah saya meninggal orang pertama yang nyusul aku kamu. Waduh, kita mau kaget, yang ada kaget ya, yang ada kepikiran. Tiap hari mikirin, ya Allah bentar lagi anak mau mati, bentar lagi anak nyusul ini. Kalau Sayyidatuna Fatimah enggak, seorang perempuan yang terdidik di bawah asuhan, di bawah tarbiyahnya Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dididiknya dari mulai di masa kandungannya sudah dididik Sayyidatuna Fatimah. Ini contoh untuk para ibu-ibu bagaimana bisa meniru apa yang dimiliki oleh Sayyidatuna Fatimah. Kalau semuanya mungkin sulit, tetapi sedikit demi sedikit bolehlah meniru. Kita contoh perilaku yang baik yang ada di dalam dirinya Sayyidatuna Fatimah, dari kesederhanaan, dari keqonaahan. Sayyidatuna Fatimah perempuan yang paling qanaah, menerima apa adanya, hidup dengan keadaan sederhana dan di bawah sederhana. Sampai-sampai kerudung yang dipakai oleh Sayyidatuna Fatimah itu ada tambalan sebanyak 12 tambalan. Putri siapa ini? Putrinya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang Sayyidatuna Fatimah menggadaikan kerudungnya demi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kerudung digadaikan, Masya Allah. Dan beliau ridha, beliau qanaah, beliau tidak pernah mengadukan keadaannya yang sulit kepada siapapun. Sayyidatuna Fatimah Zahra tidak pernah mengadukan keadaan hidupnya yang sulit kepada siapapun, nggak pernah. Itulah tarbiyahnya abah, tarbiyah abahnya, pendidikan yang didapat langsung dari abahnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mendapatkan bisikan yang kedua, Sayyidatuna Fatimah farhan, girang, bahagia. Karena apa? Karena bisikan yang kedua itu Rasulullah mengatakan, orang pertama dari keluarga yang akan menyusul kewafatanku adalah engkau wahai Fatimah. Selain itu, engkau akan menjadi pemimpin para wanita yang ada di surga. Itu kabar gembira. Yang ngasih kabar gembira bukan orang biasa-biasa, tetapi yang ngasih gembira adalah orang yang sudah dibukakan hijabnya antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu pernah di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nazala malakun minas sama fasta'dana Allah Ta'ala ayyusallima alayya fabasyarani anna Fatimata sayyidata nisa'i ahlil jannah. Malaikat pernah datang dari langit atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan salam kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku. Apa kabar gembira? Anna Fatimah, bahwasanya Fatimah sayyidah nisai ahlil jannah, pemimpinnya wanita yang ada di surga. Kabar gembira ini bukan karangan dari Rasulullah, bukan Rasulullah yang mengada-ada, tetapi malaikat diutus oleh Allah untuk memberikan kabar gembira kepada Sayyidatuna Fatimah, kepada Rasulullah. Apa kabar gembira? Bahwasanya putrinya nanti di surga akan menjadi pemimpin para wanita yang ada di surga. Dari hadis ini tentunya para wanita
pastinya ingin dong dipimpin sama Sayyidatuna Fatimah di surga nanti. Mau nggak ibu-ibu dipimpin nanti di belakang barisan Sayyidah Fatimah, berada berkumpul di bawah naungan yang mana di situ dipimpin oleh putrinya Rasulullah Sayyidatuna Fatimah? Pasti mau, nggak ada perempuan yang nggak mau. Cuman kalimat mau ini kita harus bisa mempertanggungjawabkan. Bukan modalnya bukan hanya sekedar kemauan saja. Nggak ada istilah atuh mau heula kumaha engke we kumaha engke rek iraha engke. Ulah aya istilah kumaha engke teh rek iraha. Gimana nanti aja, yang penting modal kita mau aja dulu. Jangan ada istilah bahasa gitu. Emang nanti itu kapan? Sampai kapan? Mulainya, setarnya mau kapan? Ketika kita mau di bawah kepemimpinan Sayyidah Fatimah di surga nanti, otomatis dia harus mempertanggungjawabkan kemauannya itu. Apa yang harus dipertanggungjawabkan? Tasyabbah biha, minimal ikutin beliau, ikutin Fatimah Zahra, ikutin gaya akhlaknya, adabnya berbicara, sopan santunnya, qanaahnya, kesederhanaannya, ta'zimnya kepada orang tua. Birrul walidain ada semuanya di Sayyidatuna Fatimah. Berbakti kepada suami ada semuanya di Sayyidatuna Fatimah. Ya, kebaikan semuanya ada di dalam dirinya Sayyidatuna Fatimah untuk ditiru dan untuk dicontoh oleh para kaum wanita. Minimal dari segi busana, ya akhwat, wahai ibu-ibu, ikutin sedikit demi sedikit. Jagalah aurat kalian, jagalah kehormatan kalian, batasi diri kalian wahai ibu-ibu untuk berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan muhrim, kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau kita mengaku ingin di bawah barisan atau di belakang barisan Sayyidah Fatimah, batasi komunikasi yang tidak penting dengan laki-laki yang bukan muhrim. Buktikan kalau kita mau. Batasi sentuhan kulit dengan laki-laki yang bukan muhrim. Tinggalkan bersalaman dengan laki-laki yang bukan muhrim. Ini pemutus dari segalanya. Ini harus disampaikan walaupun ini berat untuk disampaikan. Perempuan tidak boleh bersalaman dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Tidak boleh. Mau itu kepada gurunya, mau itu kepada siapanya, tidak boleh. Syariat tidak memperbolehkan. Sayyidatuna Fatimah tidak melakukannya. Bahkan di dalam salah satu akhlak yang dimiliki oleh Sayyidatuna Fatimah, selalu menjaga pandangannya sehingga tidak melihat laki-laki yang bukan muhrimnya. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang tidak melihat laki-laki dan tidak dilihat oleh laki-laki. Minimal dari segi busana, dari segi berpakaian, perbaiki. Jangan nanti-nanti, jangan engke-engke. Kita nggak tahu nasib engke kita bagaimana, keadaannya di mana, apa masih di dunia atau di alam sana. Jangan dinanti-nanti, kita nggak tahu nasib keadaan nanti kita ini kayak apa, sudah di mana nanti itu. Jangan menunda-nunda kebaikan dan jangan menunda-nunda untuk menutup kehormatan kita, aurat kita, karena mengaku diri belum maksimal, hati belum baik, ibadah belum baik. Sampai kapanpun tidak akan menjadi baik hatinya, sampai kapanpun tidak akan menjadi baik ibadahnya selagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah masih dikerjakan. Ini
menjadi alasan kaum perempuan untuk menunda-nunda menutup auratnya karena merasa hati belum benar. Mau sampai kapan hati bisa benar kalau syariat Allah dilanggar? Mau sampai kapan? Tutup aurat dengan harapan supaya hati lebih baik, supaya hati lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita terapkan di dalam hati kita, di dalam pendidikan kita, di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempunyai keinginan di surga nanti dipimpin oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Sayyidatuna Fatimah. Bahkan beliau mendapatkan julukan sebagai banyak seperti Al-Batul, kemudian Az-Zahra, kemudian banyak lagi. Bahkan beliau ini mempunyai julukan Ummu Abiha, ya, ibu daripada ayahnya, karena sosok Sayyidatuna Fatimah mampu menggantikan peran sebagai ibu kepada ayahnya. Saking apanya? Saking perhatian kepada Rasulullah. Semua kebutuhan Rasulullah dicukupi oleh Sayyidatuna Fatimah. Semua kebutuhan seperti seorang ibu mempersiapkan kebutuhan anaknya. Bahkan Sayyidatuna Fatimah merasa sakit ketika melihat ayahnya sakit, merasa tidak terima ketika ayahnya dicaci dan dimaki oleh kafir Quraisy, oleh kaum kafir Quraisy, dan banyak lagi akhlak dan teladan yang dimiliki oleh Sayyidatuna Fatimah. Mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya, khususnya kaum wanita, ibu-ibu, dan alhamdulillah yang hadir pada saat ini banyak majelis taklim yang dikhususkan untuk ibu-ibu. Kapan ada waktu, kapan ada kesempatan, hadirilah, pelajarilah bagaimana akhlak seorang muslimah yang baik, bagaimana cara menjadi istri yang baik, bagaimana cara menjadi seorang ibu yang baik, bagaimana menjadi seorang yang bisa menggembirakan anak-anaknya dan memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Ilmu-ilmu ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan seringnya kita mencari ilmu, seringnya kita mendengarkan tausiah atau belajar ilmu, atau seringnya kita mendengarkan cuplikan-cuplikan yang baik, potongan-potongan video yang bagus, ya, walaupun itu hanya sekedar video, potongan cuplikan hanya durasinya mungkin setengah menit, tetapi banyak dari cuplikan tersebut yang bisa menyentuh hati kita. Makanya kalau nemu cuplikan-cuplikan yang bagus, nasihat, jangan di-scroll, dengarkan dan pahami. Kalau tidak paham, tanyakan kepada yang paham. Jangan ngukir sendiri, jangan menafsirkan sendiri, akhirnya sesat. Ya, kalau ada cuplikan video, nasihat, ceramah, dengarkan, pelajari apa maknanya. Ya, jangan yang nggak penting-penting baru didengerin, dipahami, nggak penting-penting baru. Ya, tapi sekalinya ada ceramah langsung di-scroll deh. Udah mah kita megang HP udah terlalu banyak waktu yang tersita. Giliran yang baik yang ada di dalam HP nggak kita manfaatkan. Banyak sekali kalau begitu waktu yang kita buang. Ya, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit yang bisa disampaikan tentang Sayyidatuna Fatimah. Mudah-mudahan dengan diadakannya ta'ziman, mengagungkan salah satu putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah juga mengagungkannya. Mudah-mudahan kita, putri-putri kita, istri-istri kita, kemudian ada yang komplain kalau bilang istri-istri kita, itu jangan, istri kita, ya,
Istri-istri kita, emang istrinya ada berapa? Ya udah, istri kita, putri-putri kita benar kalau putri-putri kita. Karena mungkin ada orang yang lebih punya lebih dari satu putrinya, jadi putri-putri kita. Kalau istri satu, ya yang istrinya dua bolehlah bilang istri-istri kita. Ya, saya mewakili aja istri kita, putri-putri kita, keluarga kita, dan semua yang kita cintai, mudah-mudahan bisa meniru akhlak dan meneladani sifat yang mulia yang dimiliki oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.